Kalian sering gugup atau blank saat berbicara di depan banyak orang. Itu tandanya kalian belum menguasai skill public speaking dengan baik. Di video ini, saya akan memberikan tips-tips agar kalian dapat menguasai skill public speaking dengan baik. Nah, sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabil Adasali. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelum saya kasih tips-tipsnya, mari kita kenalan dulu nih sama public speaking. Apa sih itu public speaking? Public speaking itu sendiri adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat yang bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Apakah skill public speaking itu penting? Public speaking menjadi salah satu skill penting yang dapat digunakan dalam situasi apapun, baik itu di sekolah ataupun di tempat kerja. Biasanya, kita seringkali membutuhkan skill tersebut di saat kita melakukan presentasi maupun berpidato di depan banyak orang. Melalui kemampuan public speaking yang baik, kita dapat dinilai lebih berkarakter di depan publik. Bagaimana cara agar dapat menguasai skill public speaking dengan baik? Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips agar skill public speaking kalian makin oke. Yang pertama adalah pahami audiens atau lawan bicara. Dalam memulai pembicaraan di depan umum, kalian sebagai public speakers harus memahami siapa lawan bicara kalian. Hal tersebut harus dipahami supaya kalian dapat mempersiapkan materi dan cara penyampaian yang sesuai, sehingga informasi atau gagasan yang kalian berikan mudah diterima oleh lawan bicara. Yang kedua, ada tulis materi yang kalian akan sampaikan dalam bentuk-bentuk poin. Setelah kalian memahami siapa audiens atau lawan bicara, kalian harus menentukan materi yang akan disampaikan. Supaya dapat lebih menguasai materinya, kalian dapat menuliskan dalam bentuk-bentuk poin. Selain itu, usahakan untuk menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan menyampaikan materinya, mengingat tidak semua orang mempunyai kapasitas pengetahuan yang sama. Yang ketiga, pandangi audiens atau lawan bicara. Dalam memandangi audiens, akan lebih baik apabila kalian melakukan kontak mata dengan mereka. Namun, apabila kalian terlalu gugup untuk melakukan kontak mata, kalian bisa mengakalinya dengan memandangi kepala atau dahi para audiens. Setelah menjaga pandangan dengan para audiens, kalian harus tetap fokus dalam menyampaikan gagasan atau materi yang telah kalian persiapkan sebelumnya. Yang keempat, bicara secara perlahan. Ketika gugup, wajar apabila kalian akan berbicara secara cepat dan bahkan tidak terdengar jelas. Maka dari itu, berlatihlah untuk berbicara secara perlahan, supaya materi atau informasi yang akan kalian sampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh audiens. Yang kelima, hindari filler word atau kata pengisi. Apa itu filler word? Dalam bahasa Indonesia, filler word atau kata pengisi adalah kata yang sering digunakan oleh pembicara ketika sedang berpikir ataupun grogi. Kata-kata tersebut misalnya dan lain-lain. Wajar saja apabila filler word diungkapkan dalam sekali atau dua kali, tetapi jika berlebihan, tentu akan mengganggu. Lalu, bagaimana supaya kalian tidak terbiasa mengatakan filler word tersebut? Caranya adalah dengan berlatih terus-menerus dan memahami materi yang akan kalian sampaikan. Yang keenam, yaitu berlatih di depan cermin dan orang lain. Jika kalian belum siap untuk praktik berbicara di depan umum, kalian dapat melatihnya dengan berbicara di depan cermin. Anggap saja seolah dalam cermin tersebut terdapat banyak audiens yang mendengarkan materi kalian. Lalu, jika kalian sudah merasa cukup bagus dengan berlatih di depan cermin, lakukan pula praktik latihan di depan orang lain. Kalian dapat mengajak teman atau keluarga kalian untuk berpura-pura menjadi audiens. Pastikan meminta feedback atau masukan dari orang-orang yang kalian ajak berlatih tersebut. Meskipun mereka bukan ahli public speaking, tetapi mereka mempunyai sudut pandang sebagai audiens yang mendengarkan pembicaraan kalian. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Sebelum memulai public speaking, kalian harus menghilangkan ketakutan dan pikiran negatif yang berulang dalam otakmu. Bangunlah pemikiran-pemikiran positif dengan berpikir bahwa kalian bisa dan kalian mampu untuk melakukannya. Pemikiran yang positif secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga latihan-latihan yang kalian lakukan selama ini tidak akan sia-sia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye!